Di sebuah desa kecil yang tenang, terdapat sebuah legenda kuno yang menceritakan tentang bahaya mandi pada waktu maghrib. Legenda ini diwariskan dari generasi ke generasi, dan meskipun banyak yang menganggapnya sebagai mitos belaka, ada yang meyakini bahwa kisah tersebut benar adanya. Dewi, seorang gadis muda yang hidup di desa itu, yang akan mengalami sendiri kengerian yang tersembunyi di balik legenda tersebut. Dewi adalah seorang mahasiswi yang baru pulang ke desa setelah beberapa bulan tinggal di kota untuk menyelesaikan kuliahnya. Desa itu, yang terletak di kaki gunung dengan sawah yang luas dan hutan yang lebat, selalu menjadi tempat yang tenang baginya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan aneh yang ia rasakan sejak pertama kali menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya. Hari itu, Dewi menghabiskan waktunya membantu ibunya di rumah. Menjelang sore, saat matahari mulai tenggelam dan suara azan maghrib terdengar dari masjid desa, Dewi merasa tubuhnya lengket oleh keringat. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mandi. "Jangan mandi saat maghrib, nak," peringatkan ibunya. "Itu bisa mengundang makhluk halus." Dewi tertawa kecil. "Ah, ibu, itu kan cuma mitos." Namun, ibunya tetap memandanginya dengan serius. "Tidak, Dewi, banyak yang sudah mengalami hal-hal aneh karena melanggar pantangan itu." Mengabaikan nasihat ibunya, Dewi masuk ke kamar mandi. Suara gemericik air mengalir dari pancuran. Ia mulai merasa segar, namun ada perasaan tidak nyaman yang perlahan merayap di hatinya. Bayangan di dinding kamar mandi tampak bergerak-gerak dengan sendirinya, dan udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari biasanya. Ketika Dewi menutup matanya untuk membilas sabun dari wajahnya, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar mandi. Suara itu semakin mendekat dan berhenti tepat di depan pintu. Jantung Dewi berdetak kencang. Ia segera membilas tubuhnya dan bergegas keluar. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Merasa aneh, Dewi memutuskan untuk tidak memikirkan hal itu dan melanjutkan aktivitasnya. Malam itu, ketika ia sedang membaca buku di kamar, ia mendengar suara ketukan di jendela. Suara itu lembut namun cukup jelas. Ia menoleh dan melihat sosok bayangan berdiri di luar jendela. Dengan cepat, Dewi menutup jendela dan menarik tirai. Ketakutan mulai merayap di benaknya. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir bahwa itu mungkin hanya bayangan pohon yang tertiup angin. Namun, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dewi memberanikan diri untuk membuka tirai sedikit dan mengintip. Di luar jendela, ia melihat sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang tidak jelas terlihat. Mata wanita itu tampak kosong dan kulitnya pucat. Wanita itu berdiri di sana, menatap lurus ke arah Dewi. Dewi mundur dengan cepat, menjatuhkan buku yang sedang dibacanya. Ia berlari keluar kamar dan mencari ibunya. "Ibu, ada sesuatu di luar jendela," teriaknya dengan panik. Ibunya segera datang dan melihat ke arah yang ditunjuk Dewi, namun tidak melihat apa-apa. "Kamu pasti hanya membayangkan, Dewi, mungkin kamu terlalu lelah." Dewi menggeleng, "Tidak, Bu, aku benar-benar melihatnya." Ibunya menghela napas. "Baiklah, besok kita akan mengundang Ustadz untuk memeriksa rumah ini. Sekarang cobalah untuk tenang dan berdoa." Malam itu, Dewi sulit tidur. Bayangan wanita itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Pagi harinya, ibunya menghubungi Ustadz desa, Pak Hadi, yang segera datang ke rumah mereka. Pak Hadi adalah seorang yang dihormati di desa karena kebijaksanaannya dan pengetahuannya tentang hal-hal gaib. Pak Hadi mendengarkan cerita Dewi dengan seksama. "Kamu bilang kamu mandi pada waktu maghrib?" tanyanya dengan nada serius. Dewi mengangguk, "Iya, Pak Ustadz, saya pikir itu hanya mitos." Pak Hadi menggeleng, "Tidak, Dewi, pantangan itu ada karena suatu alasan. Ada makhluk halus yang sangat aktif pada waktu maghrib. Mereka bisa terganggu oleh kehadiran kita dan menampakkan diri." Pak Hadi lalu melakukan beberapa doa dan ritual untuk membersihkan rumah Dewi dari gangguan makhluk halus. Ia juga memberikan air yang telah didoakan untuk disiramkan di sekitar rumah. "Apa yang harus saya lakukan jika melihatnya lagi, Pak Ustadz?" tanya Dewi, masih merasa cemas. "Jangan panik, bacalah doa-doa yang sudah kamu hafal dan ingat bahwa makhluk halus tidak bisa menyakiti kita jika kita berlindung kepada Allah," jawab Pak Hadi dengan tenang. Malam berikutnya, Dewi merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar nasihat Pak Hadi. Namun, perasaan tidak nyaman itu masih ada. Ketika malam mulai larut, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini di pintu depan. Dewi terbangun dengan jantung berdebar.
ia mengintip dari balik tirai jendela kamarnya dan melihat sosok wanita yang sama berdiri di depan pintu. Wanita itu tampak lebih dekat dan lebih nyata daripada sebelumnya. Dengan gemetar, Dewi mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Pak Hadi. Ia mulai membaca dengan suara yang bergetar, berharap sosok itu akan pergi. Namun, suara ketukan itu semakin keras. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Dewi menghubungi Pak Hadi. "Pak Ustadz, dia kembali lagi, dia ada di depan pintu sekarang," katanya dengan suara panik. Pak Hadi meminta Dewi untuk tetap tenang dan terus berdoa. Ia berjanji akan segera datang ke rumah Dewi. Sementara menunggu, Dewi terus membaca doa-doa sambil memandangi pintu yang terus diketuk. Tak lama kemudian, Pak Hadi tiba dengan beberapa warga desa. Mereka membawa lampu dan langsung menuju pintu depan. Ketika mereka membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Pak Hadi menatap Dewi dengan serius. "Kamu tidak boleh meremehkan hal ini, Dewi. Makhluk itu mungkin merasa terganggu dan marah." Dewi mengangguk, merasa semakin takut. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz?" "Kita harus melakukan doa bersama di rumah ini untuk mengusir makhluk tersebut. Kamu dan keluargamu harus mengikuti doa ini dengan penuh keyakinan," jawab Pak Hadi. Malam itu, Pak Hadi memimpin doa bersama di rumah Dewi. Semua anggota keluarga Dewi mengikuti dengan khusyuk. Mereka memohon perlindungan dan keselamatan dari Allah. Setelah doa selesai, Pak Hadi menyiramkan air yang telah didoakan ke setiap sudut rumah. "Ini akan membantu mengusir makhluk itu dan membuatnya tidak kembali lagi," kata Pak Hadi. "Namun, kamu harus berhati-hati dan tidak lagi melanggar pantangan." Hari-hari berikutnya, keadaan tampak tenang. Dewi tidak lagi melihat sosok wanita itu, dan rumah mereka terasa lebih damai. Namun, Dewi masih merasa was-was setiap kali waktu maghrib tiba. Trauma yang ia alami membuatnya lebih berhati-hati dan selalu mengingat nasihat Pak Hadi. Suatu malam, ketika Dewi sedang duduk di ruang tamu bersama keluarganya, mereka mendengar suara gemericik air dari kamar mandi. Semua saling berpandangan dengan kaget. "Siapa yang di kamar mandi?" tanya ayah Dewi. Semua anggota keluarga saling memandang dengan kebingungan. Tidak ada yang merasa sedang berada di kamar mandi. Ayah Dewi memutuskan untuk memeriksa. Ketika pintu kamar mandi dibuka, tidak ada siapapun di dalam. Air mengalir dari pancuran seolah-olah baru saja digunakan. Ayah Dewi mematikan air dan menutup pintu dengan cepat. "Ada sesuatu yang tidak beres," kata ayah Dewi dengan wajah serius. "Kita harus meminta Pak Hadi datang lagi." Pak Hadi datang lagi keesokan harinya dan melakukan pemeriksaan lebih mendalam di rumah Dewi. Ia menyarankan untuk menempatkan beberapa benda suci di sekitar rumah sebagai perlindungan tambahan. Makhluk itu mungkin merasa bahwa rumah ini adalah tempat yang nyaman untuknya. "Jelas Pak Hadi, kita harus memastikan bahwa rumah ini penuh dengan keberkahan dan perlindungan." Hari-hari berikutnya, Dewi dan keluarganya menjalani kehidupan yang lebih religius. Mereka memperbanyak doa dan zikir di rumah, berharap hal itu bisa mengusir makhluk halus yang mengganggu. Namun, pada suatu malam, Dewi merasakan kehadiran yang tidak diinginkan lagi. Ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya dan bayangan hitam bergerak di balik tirai. Dengan gemetar, Dewi membaca doa-doa yang ia hafal. Suara langkah itu semakin mendekat, dan tirai mulai bergerak seolah ada yang berusaha membukanya. Dewi teringat nasihat Pak Hadi untuk tidak panik dan terus berdoa. Ia berusaha tenang, meski rasa takut menyelimuti hatinya. Akhirnya, suara langkah itu berhenti dan bayangan menghilang. Pagi harinya, Dewi menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibunya, yang juga merasa cemas, menghubungi Pak Hadi lagi. Mereka merasa bahwa gangguan ini belum sepenuhnya berakhir. Pak Hadi kembali datang dan memimpin doa bersama di rumah Dewi. Ia juga memberikan beberapa amalan dan doa yang harus dibaca setiap hari sebagai perlindungan. "Makhluk halus bisa sangat persisten," kata Pak Hadi. "Kita harus terus memperkuat iman dan perlindungan dari Allah." Waktu pun berlalu, dan gangguan itu perlahan mulai berkurang. Dewi dan keluarganya merasa lebih tenang dan aman di rumah mereka. Mereka tidak lagi mendengar suara aneh atau melihat bayangan misterius. Namun, Dewi tidak pernah bisa melupakan pengalaman itu. Ia belajar untuk lebih menghargai nasihat dan pantangan yang diberikan oleh orang-orang tua di desanya. Pantangan untuk tidak mandi saat maghrib ternyata bukan sekadar mitos, melainkan sebuah peringatan akan adanya bahaya yang tidak terlihat. Dewi juga merasa lebih dekat dengan keluarganya dan lebih menghargai waktu yang dihabiskan bersama. Trauma yang ia alami membuatnya lebih kuat dan lebih beriman. Setiap kali waktu maghrib tiba,
Dewi selalu memastikan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengundang bahaya. Ia selalu berdoa dan memohon perlindungan dari Allah. Masyarakat desa juga menjadi lebih waspada terhadap pantangan yang telah ada sejak lama. Mereka lebih menghargai dan mematuhi nasihat dari para sesepuh dan ustadz desa. Dewi tidak lagi melihat sosok wanita misterius itu. Namun, ia tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Ia telah belajar untuk tidak mengabaikan hal-hal yang tampak sepele namun memiliki makna yang dalam. Dewi juga berusaha untuk menyebarkan kisahnya kepada teman-teman dan tetangganya agar mereka juga berhati-hati dan tidak mengabaikan pantangan yang ada. Suatu hari, saat sedang berkumpul bersama teman-temannya di desa, Dewi menceritakan pengalamannya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan rasa takut yang sama. Kita memang sering mendengar tentang pantangan itu, tapi tidak pernah benar-benar memikirkan dampaknya, kata salah satu temannya. Benar, jawab Dewi, aku juga dulu meremehkan, tapi sekarang aku tahu bahwa kita harus menghormati dan mematuhi apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Pengalaman Dewi menjadi pelajaran bagi semua orang di desa itu. Mereka semakin rajin beribadah dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa mengundang bahaya. Pak Hadi, yang telah banyak membantu Dewi dan keluarganya, merasa bangga dengan perubahan yang terjadi di desa itu. Ia selalu mengingatkan mereka untuk tetap berpegang teguh pada iman dan selalu berlindung kepada Allah. Makhluk halus memang ada di sekitar kita, kata Pak Hadi. Namun, selama kita menjaga iman dan mematuhi ajaran agama, kita akan selalu dilindungi. Dewi merasa lebih tenang dan damai dalam menjalani hidupnya. Ia tahu bahwa makhluk halus tidak bisa menyakitinya selama ia berlindung kepada Allah dan mematuhi pantangan yang ada. Meskipun trauma yang ia alami tidak mudah dilupakan, Dewi merasa bahwa pengalaman itu telah mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan, iman, dan keberanian. Kini, setiap kali ada yang berbicara tentang pantangan mandi saat maghrib, Dewi selalu berbagi kisahnya. Ia ingin agar orang lain juga belajar dari pengalamannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terlihat, kata Dewi kepada teman-temannya. Kita harus selalu berhati-hati dan menjaga diri. Desa itu pun kembali tenang dan damai. Namun, legenda tentang bahaya mandi saat maghrib tetap hidup di antara mereka. Kisah Dewi menjadi pengingat bahwa pantangan itu bukan sekadar mitos, melainkan sebuah peringatan yang harus dihormati. Dewi merasa bersyukur karena telah melalui pengalaman itu dengan selamat. Ia tahu bahwa hidupnya akan selalu dipenuhi dengan tantangan, namun ia siap menghadapinya dengan iman yang kuat. Dalam setiap kesulitan, ada hikmah yang bisa kita ambil, kata Dewi kepada dirinya sendiri. Yang penting adalah kita selalu mengingat untuk berlindung kepada Allah dan mematuhi ajarannya. Dan demikianlah, Dewi menjalani hari-harinya dengan lebih bijak dan berhati-hati. Pengalaman mengerikan itu mengajarkannya untuk selalu menghormati pantangan dan nasihat yang diberikan oleh orang-orang tua. Karena di balik setiap mitos, mungkin ada kebenaran yang tersembunyi.